Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia masih mikirin kamu, orang yang saat ini mungkin kamu pikirkan. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Kalian tuh sama-sama mikirin atau tidak sih kita? Jika readingan ini di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apakah dia masih mikirin kamu. Orang yang saat ini mungkin sudah tidak komunikasi lagi, yang saat ini mungkin masih kamu pikirkan. Apakah dia tuh juga mikirin kamu atau tidak? Ataukah malah sebaliknya? Gitu. Jadi kita akan lihat prediksinya. Oke. Apakah dia masih mikirin kamu? Oke, jadi di sini kalau aku lihat, kalau ditanya apakah dia masih mikirin kamu atau tidak, jawabannya di sini dia masih mikirin kamu. Masih suka kepikiran kamu dan masih suka keinget sama kamu. Jadi dia itu belum sepenuhnya move on dari kamu, belum sepenuhnya jiwa dia, raga dia itu belum sepenuhnya hilang gitu. Jadi ketika kalian tidak komunikasi, ketika kalian lost kontak, atau ketika kalian tidak sama-sama, energi mikirin di sini tuh masih besar, masih kuat gitu. Karena di sini yang aku lihat, kalian itu kayak ngejalani hubungan mungkin sudah cukup lama ya, bukan dalam artian 1 hari atau 1 bulan. Di sini cukup lama gitu, bukan berarti dia itu mudah banget gitu untuk lupain kamu, sama seperti yang kamu rasain gitu. Walaupun saat ini bisa dibilang dia sudah ada pengganti kamu, misal dia udah mendapatkan orang baru gitu, dia udah memiliki pasangan lagi, atau mungkin dia memilih orang itu, tetapi energi dia mikirin kamu di sini masih kuat gitu ya. Ya sebenarnya di sini sih ada keinginan untuk balik sama kamu atau kembali sama kamu ya, karena dia tuh kayak berpikir dia sama hubungan dia saat ini tuh tidak seperti dia menjalin hubungan sama kamu. Jadi ada keinginan untuk balik sama kamu, tapi di sini tuh tidak ada pergerakan. Jadi dia kayak lebih ke ya udahlah gitu, ngejalani aja, dia lebih ke pasrah aja sama waktu gitu. Dan kalau kalian didukung semesta, dia akan jalan ke kamu. Jadi pergerakan tidak ada, cuma kayak mikirin, kayak pengen balik sama hubungan dengan kamu, kayak pengen ke masa dengan kamu itu kayak besar di sini sebenarnya. Cuma pergerakan dia atau perjalanan dia untuk komunikasi atau menuju kamu atau menemui kamu di sini memang tidak ada gitu. Karena ya menurut aku di sini mungkin ya karena dia kayak ngerasa ketika dia blokir kamu, ketika dia pergi dari kehidupan kamu, ketika dia memilih untuk tidak sama kamu, dia tuh kayak ngerasa dia bisa hidup tanpa kamu, dia bisa lebih bahagia tanpa kamu. Dia kayak ngerasa dia ini tipe orang yang kayak mudah bosan pada sesuatu hubungan. Dia tipe orang yang bukan tipe orang yang mau berjuang, bertahan, atau seperti mempertahankan. Ini tipe orang yang mudah bosan sama hubungan. Jadi ketika dia bosan pada hubungan, dia itu dengan mudahnya akan mengambil keputusan untuk bertindak tanpa dia pikirkan langkah ini tuh benar atau tidak. Nah, jadi saat dia memilih pergi, ngeblokir kamu, hilang dari kamu, saat dia memilih wanita atau laki-laki lain dari kamu, jadi kayak dia tuh ngerasa saat ini tuh bener-bener di titik yang kembali flashback ke masa lalu gitu. Saat dia sama kamu, kamu tuh kayak mampu menyeimbangkan, kamu tuh tipe orang penyulap di dalam hubungan. Gimana sih suasana hubungan, walaupun dia sering ngerasa
udah dijenuh pada hubungan sama kamu, tapi kayak kamu tuh membuat suasana hubungan semakin semakin baik lagi. Kamu kayak membuat suasana hubungan semakin asyik lagi dengan diri kamu. Jadi kayak flashback ke diri kamu gitu. Sebenarnya ada ingin balik, cuma pergerakan di sini tidak ada. Jadi saat ini bukan soal perasaan ya, tapi karena lingkungan dan kesempatan untuk balikan sama kamu itu yang membuat dia nggak bisa bergerak gitu. Karena kalau dari hati aku melihat dia masih sangat mikirin kamu, dia masih sangat sayang sama kamu. Cuma apa namanya, dia tidak bisa untuk menghubungi kamu lagi karena alasan bisa dibilang di sini gengsi juga ya. Jadi bisa jadi juga dia tidak menghubungi kamu atau tidak ada pergerakan untuk kembali sama kamu tuh ya karena dia ngerasa malu juga. Jadi ada beberapa hal yang membuat dia tuh menghalangi untuk komunikasi, menghalangi untuk bertemu sama kamu karena kayak ngerasa nggak akan mungkin, dia tuh kayak ngerasa kamu nggak akan mungkin mau nerima dia lagi, dia tuh kayak ngerasa kamu tuh nggak akan mau sama dia lagi gitu. Dia ngerasa kamu tuh udah benci banget sama dia ngerasa kamu tuh udah kesel, marah banget sama dia gitu. Jadi dia kayak ngerasa nggak akan mungkin kamu mau balik lagi sama dia, walaupun dia masih sering mikirin kamu, dia masih sering terfokus sama kamu, tapi pergerakan itu yang buat dia tuh nggak mau gitu, karena dia ngerasa perlakuan dia ke kamu atau perbuatan dia yang ninggalin kamu, ngeblokir kamu, tiba-tiba menghilang dari kamu tuh kayak dia ngerasa tuh udah fatal banget dan kamu tuh nggak akan mau lagi sama dia gitu ya. Jadi ya di sini yang aku lihat walaupun dia itu sering mikirin kamu, pergerakan untuk balik lagi itu aku lihat nggak ada memang. Karena apa, dia kayak udah janji sama dirinya untuk tidak menghubungi kamu lagi gitu. Karena kalau dia bisa lakuin hal itu, dia itu akan memulai menghancurkan perasaan kamu lagi gitu. Dia akan menggantung hubungan lagi, dia akan mengikat kamu tapi tidak akan memberi kejelasan gitu. Di sini yang aku lihat walaupun lost kontak, dia ngeblokir kamu tapi masih sering mikirin, masih sering mantau, masih sering pengen tahu tentang kamu. Kayak diri kamu, tentang kamu itu belum belum mau dia lupain sepenuhnya di dalam pikiran, di dalam dirinya. Walaupun di sini tuh posisinya bisa jadi dia yang salah, di posisinya dia tuh kayak ya memang ada penyesalan, tetapi kayak kalau untuk kembali nggak ada, memang ada pemikiran atau mungkin mikirin kamu terus gitu tentang kamu bahagia nggak ya, kamu sudah dapat orang baru nggak, kamu gimana gitu, kayak kesehatan, tentang diri kamu. Jadi mikirin tentang kamu tuh memang besar di sini kuat, tapi untuk pergerakan tuh tidak ada. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih memikirkan seseorang, kamu tuh kayak ngerasa dia tuh masih mikirin kamu atau tidak, masih energi kamu itu kayaknya ditarik dari energinya dia gitu. Jadi ketika kamu tiba-tiba ingat dia, tiba-tiba mikirin dia, kayaknya dari dia lah. Karena di sini dia tuh energi mikirin kamu tuh besar banget, kenceng banget. Jadi sehingga kadang kamu tiba-tiba inget dia padahal kalian udah lama nih, udah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tidak ada komunikasi, dia ngeblokir kamu gitu. Jadi kayaknya kalau untuk kembali sih kayaknya tidak ada, karena pergerakan dari dia tuh tidak ada. Jadi kalau kamu masih mikiran si seorang ini ya menurut aku sih ya hal memikirkan itu sih nggak masalah, cuma kalau terlalu banyak memikirkan nanti akan jadi sebuah pengharapan. Kamu berharap dia akan kembali, kamu berharap dia akan datang atau menghubungi kamu lagi, padahal di sini tidak ada niat dia untuk kembali atau ngubungin kamu gitu. Jadi ya menurut aku walaupun dia masih mikirin, dia masih mantau kamu, ya biarkan dia dengan kehidupannya dan kamu memulai dengan kehidupan kamu. Karena kamu menunggu sesuatu yang tidak pasti, menunggu sesuatu yang tidak jelas itu akan menyakiti kamu, akan membuat kamu semakin terluka karena memang nggak ada pergerakan gitu. Jadi ya kalau menurut aku saat ini sih kita tidak salah ya untuk memikirkan seseorang, itu hal biasa kalau kita memikirkan seseorang. Cuma ya intinya boleh memikirkan tetapi jangan terlalu banyak berlebihan, takutnya berlebihan kamu itu yang akan ngancurin kamu sendiri gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itulah pembacaan readingan kita tentang apakah dia masih mikirin kamu. Jawabannya dia masih sangat mikirin kamu. Jadi ketika dia nggak sama kamu bukan berarti dia bahagia tanpa kamu ya, malah di sini dia terus-terusan mikirin kamu. Tapi untuk kembali atau ingin komunikasi, pergerakannya tidak ada ya. Jadi buat kamu yang masih mikirin seseorang ya mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan lebih cepat pengganti dia lah gitu ya, lebih cepat pengganti dari orang-orang yang saat ini masih kamu pikirkan ya. Intinya jalani kehidupan, tatalah dengan baik ya. Ya mudah-mudahan semesta segera mengirimkan jodoh atau mungkin mengirimkan seseorang yang lebih baik atau pantas untuk kamu ya. Kartu hanya gambaran, gak bisa menjadi patokan, semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu.
Ini energinya banyak orang, jadi kalau tidak cocok berarti bukan untuk kamu. Dan kartu juga hanya gambaran, tidak bisa menjadi patokan. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kita akan lihat 4 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Bisa untuk zodiak lainnya, tapi lebih cenderung di 4 zodiak ini. Oke, di sini ada Sagittarius. Terus di sini lagi ada Libra. Terus ada Capricorn dan Leo. Aku ulanginnya, Sagittarius, Libra, Capricorn, dan Leo. Bisa untuk zodiak-zodiak lainnya, tetapi lebih cenderung di 4 zodiak yang aku sebutin tadi ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.